Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azikin, Prodi 20 MP1. Langsung saja, di sini saya akan membahas tentang isu-isu kebijakan pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian dan hakikat isu kebijakan pendidikan. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit. Selanjutnya, pengertian kebijakan pendidikan menurut ahli. Istilah kebijakan dalam dunia pendidikan sering juga disebut dengan istilah perencanaan pendidikan atau educational planning, rencana induk tentang pendidikan atau master plan of education, pengaturan pendidikan atau education regulation, kebijakan tentang pendidikan atau policy of education. Namun, istilah-istilah tersebut itu sebenarnya memiliki perbedaan isi dan cakupan makna dari masing-masing yang ditunjukkan oleh istilah tersebut. Menurut Arif Rohman, kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan negara atau kebijakan publik. Pada umumnya, kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik yang mengatur khusus regulasi berkaitan dengan penyerapan sumber, alokasi dan distribusi sumber, serta pengaturan perilaku dalam pendidikan. Adapun pengertian dari isu itu sendiri menurut Barry Jonas dan Chance adalah sebuah masalah yang belum terpecahkan yang siap diambil keputusannya. Isu mempresentasikan suatu kesenjangan antara praktik korporat dengan harapan-harapan para stakeholder. Jadi, isu-isu kebijakan pendidikan adalah suatu hal yang terjadi dan tersebar di masyarakat mengenai kebijakan pendidikan yang apabila tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan masalah yang serius dalam kebijakan pendidikan. Yang kedua yaitu kekuasaan terhadap isu kebijakan pendidikan. Pengertian kekuasaan atau power dalam pendidikan ternyata memiliki konotasi yang berbeda dengan pengertian kekuasaan yang kita lihat sehari-hari. Jenis kekuasaan tersebut dapat dibedakan menjadi kekuasaan yang transformatif dan kekuasaan yang berfungsi sebagai transmitif. Kekuasaan dalam pendidikan yang bersifat transformatif adalah yang dalam proses terjadinya hubungan kekuasaan tidak ada bentuk subordinasi antara subjek dengan subjek yang lainnya. Sedangkan proses kekuasaan sebagai transmitif terjadi proses transmisi yang diinginkan oleh subjek yang memegang kekuasaan terhadap subjek yang terkena kekuasaan itu sendiri. Arti penting pendidikan bagi keberlangsungan hidup ternyata masih banyak mengalami masalah-masalah yang cukup sulit ketika dilangsungkan berdasarkan kekuasaan. Setidaknya ada 4 masalah yang berkenaan erat dengan pelaksanaan pendidikan berdasarkan kekuasaan, yaitu yang pertama demostifikasi dan stupidikasi. Proses demostifikasi dalam pendidikan ini dapat kita lihat dari perlakuan yang salah terhadap ijazah atau pemujaan ijazah. Ijazah dijadikan tangga untuk menaikkan status sosial terlepas dari bagaimana proses yang dilalui dalam mendapatkannya. Dengan pemujaan tersebut, dampaknya sangat luas seperti bertaburannya para pemegang ijazah yang tidak berkualitas, namun tak jarang mendapatkan posisi penting dan strategis dalam sebuah instansi baik negeri maupun swasta. Yang kedua, indoktrinisasi, yang sudah menjadi rahasia umum bahwa sistem pendidikan menjadi sasaran empuk bagi penguasa untuk bisa menancapkan kukunya dalam penentuan kurikulum. Kurikulum dari mulai taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi semuanya berada dalam genggaman pemerintah tanpa ada kebebasan dari lembaga-lembaga pendidikan tersebut untuk menyusun kurikulumnya sendiri. Nah, melalui kurikulum inilah yang menjadi proses indoktrinisasi, yaitu proses untuk mengekalkan struktur kekuasaan yang ada terjadi. Yang ketiga, demokrasi dalam pendidikan. Tumbuhnya demokrasi dalam proses pendidikan mendorong tumbuhnya pendekatan multikulturalisme. Multikulturalisme menghargai berbagai corak dan warna yang beragam dari bagian plural seperti Indonesia. Dengan pendekatan ini diharapkan corak dan warna yang cukup beragam tersebut bisa tetap
tetap bersaudara dalam perbedaan sehingga terhindar dari benturan budaya yang merupakan tantangan tersendiri dalam proses demokrasi. Dan yang keempat yaitu integrasi sosial. Integrasi sosial merupakan kapital budaya yang sangat ampuh oleh suatu masyarakat dalam melanjutkan kehidupannya. Masyarakat yang ketiadaan kapital budaya akan sangat rentan kepada disintegrasi pada waktu mengalami krisis. Yang ketiga yaitu meta-analisis dan isu kebijakan. Meta-analisis adalah suatu bentuk penelitian kuantitatif yang menggunakan angka-angka dan metode statistik dari beberapa hasil penelitian untuk mengorganisasikan dan menggali informasi sebanyak mungkin dari data-data primer yang diperoleh sehingga mendekati kekompresifan dengan maksud-maksud lainnya. Salah satu syarat yang diperlukan dalam melakukan meta-analisis adalah pengkajian terhadap hasil-hasil penelitian yang sejenis. Adapun kelebihan dari meta-analisis yaitu yang pertama, meta-analisis memungkinkan mengkombinasikan berbagai macam hasil penelitian dengan cara yang kuantitatif. Yang kedua, mampu menggambarkan hubungan antar penelitian dengan baik sehingga dapat mengatasi adanya perbedaan hasil antar penelitian. Yang ketiga, meta-analisis lebih objektif karena fokus pada data, sedangkan review literatur lainnya seperti metode naratif fokus pada kesimpulan dari berbagai macam studi. Yang keempat, meta-analisis fokus pada effect size. 5. Meta-analisis dilakukan secara kuantitatif sehingga lebih mudah dilakukan. Adapun kekurangan dari meta-analisis yaitu yang pertama, sampling bias, berarti pengambilan sampel yang tidak sesuai karena ketidakseragaman tiap-tiap studi. Pengambilan sampel yang cocok untuk meta-analisis adalah dengan cara survei, laboratorium eksperimen, dan studi lapangan. Yang kedua, publication bias. Meta-analisis menggunakan data yang terdapat dalam penelitian yang telah terpublikasi sehingga dianggap penelitian tidak representatif karena hasil-hasil pengamatan yang signifikan lebih cenderung dipublikasikan daripada yang tidak signifikan. Yang ketiga, mengkombinasikan studi yang berbeda dalam analisis yang sama. Dan yang keempat, kesimpulan yang salah dapat dikarenakan kesalahan yang bersifat metodologi. Selanjutnya, tujuan meta-analisis. Penelitian meta-analisis ini memiliki tujuan yaitu yang pertama, untuk menyelesaikan ketidakpastian hasil laporan. Yang kedua, untuk menjawab pertanyaan atau menyelesaikan masalah yang belum dikaji. Yang ketiga, untuk menemukan konsistensi atau ketidakkonsistenan suatu penelitian yang sejenis. Dan yang keempat, untuk memperoleh estimasi effect size, seberapa kuat hubungan atau seberapa besar perbedaan antara variabel di tiap penelitian. Yang kelima, melakukan intervensi dari data dalam sampel ke dalam populasi, baik dengan hipotesis atau anggapan dasar yang masih perlu dibuktikan, maupun dengan melakukan estimasi atau perkiraan berdasarkan keadaan-keadaan yang ada. Nah, adapun langkah-langkah meta-analisis, yaitu langkah-langkah dalam melakukan meta-analisis secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan dan mempelajari topik penelitian yang akan dirangkum. Yang kedua, mencari dan mengumpulkan sejumlah penelitian dengan topik yang telah ditentukan dan menyelesaikannya. Pencarian literatur penelitian dapat dilakukan secara manual ataupun melalui situs-situs internet. Yang ketiga, melakukan perhitungan effect size dengan metode dalam meta-analisis dan uji hipotesis terhadap effect size. Yang keempat, mengidentifikasi ada tidaknya heterogenitas effect size dalam model. Yang kelima, analisis variabel moderator. Dan yang keenam, menarik kesimpulan dan menginterpretasi hasil penelitian meta-analisis. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.